Walaupun negaranya itu sangat besar, saudara-saudara, dan penduduknya itu yang terbanyak di bumi, 1 miliar lebih. Itu Cina itu ya, tim nasional Cina itu juga menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Bukan hanya pemain-pemain naturalisasi dari jalur keturunan, melainkan juga pemain-pemain asing di Liga Super Cina yang diberi paspor Cina. Dan yang paling menarik ini, saudara-saudara, yang paling menarik ya, semuanya punya nama Cina, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, bulan depan itu Oktober tanggal 10 dan tanggal 15 itu Indonesia, tim nasional Indonesia akan melanjutkan kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C, melawan Bahrain di Rifa dan melawan Cina di Qingdao, saudara-saudara. Nah, ini adalah lawan yang di atas kertas itu bisa kita atasi, bisa kita atasi ya. Setidaknya kita bisa dapat minimal 1 poin. Tetapi potensi mendapatkan 3 poin melawan Cina maupun melawan Bahrain itu besar sekali, saudara-saudara. Kita lihat saja ya, ini misalnya ya, misalnya Cina ya. Kita ini bicara statistik dulu ya, bicara di atas kertas. Kita lihat Cina ini, saudara-saudara, sejak Januari itu mereka menjalani sekitar 10 pertandingan. Dan hasilnya apa, saudara-saudara? Mereka hanya mampu menang 1 kali. Itu pun melawan Singapura. Melawan Singapura pada putaran kedua. Pada putaran kedua tanggal 26 Maret 2024. Selebihnya, saudara-saudara, Cina dikalahkan Hong Kong di pertandingan uji coba. Cina dikalahkan Qatar di Piala Asia. Cina dikalahkan Korea Selatan di kualifikasi putaran kedua. Cina dikalahkan Jepang. Cina dikalahkan Korea Selatan ya sudah. Cina dikalahkan Arab Saudi, saudara-saudara. Sementara Cina juga waktu pertandingan melawan tim dari Asia Tenggara seperti Thailand itu juga imbang, saudara-saudara. Mereka juga imbang juga lawan Singapura, saudara-saudara. Selain menang, mereka juga imbang. Kemudian mereka imbang lawan Lebanon. Mereka imbang lawan Tajikistan. Bahkan kalau nggak salah itu tahun lalu mereka juga sempat beruji coba dengan Malaysia dan hasilnya juga imbang, saudara-saudara. Jadi Cina ini di atas kertas ini sedang dalam kondisi yang tidak bagus selama setidaknya sejak Januari lah. Setidaknya 1 tahun terakhir ini Cina dalam kondisi yang tidak bagus. Menarik dari Cina ini adalah, saudara-saudara, pemainnya. Walaupun ini, gini loh, ini negara besar. Wah, Cina itu wilayahnya besar lah, hampir sebesar Amerika. Daratannya luas sekali dari pantai timur sampai ke perbatasan dengan India, Pakistan, Afghanistan, apa mana lah. Pokoknya di barat sana, di utara dengan Mongol, dengan Rusia, di Cina, di timur itu dengan laut Cina Timur dengan laut Cina, itu wilayahnya luas sekali. Di selatan dia dengan Vietnam, dengan Myanmar kalau nggak salah, itu luas sekali. Dan penduduknya juga luar biasa, 1 miliar lebih. Dan ini terbanyak di bumi kalau nggak salah, sama seperti India juga 1 miliar.
Walaupun penduduknya banyak, bukan berarti Cina ini punya stok pemain sepak bola yang banyak, punya pemain sepak bola yang berkualitas. Walaupun mereka membangun liganya dengan kekuatan duit, Liga Super Cina itu kan tahu sendirilah, saudara-saudara, beberapa tahun lalu mereka menjadi sensasi ketika mendatangkan nama-nama besar seperti Jackson Martinez. Masih ingat nggak Jackson Martinez? Oscar, kemudian Carlos Tevez, kemudian Marouane Fellaini, Ezequiel Lavezzi. Banyak sekali saudara-saudara pemain-pemain hebat yang didatangkan, pemain-pemain kelas dunia. Pelatihnya juga Marcelo Lippi kerja di situ. Kemudian si Luis Felipe Scolari juga pernah di situ. Sven-Göran Eriksson almarhum juga sempat melatih di Liga Super Cina. Jadi walaupun mereka punya liga yang kompetitif pada waktu itu dengan jumlah uang yang jor-joran, ya kira-kira kalau zaman era sekarang ini ya Liga Profesional Arab Saudi lah. Itu Cina tahun-tahun 2000-an 10, 2000-an berapa ya? 2012, 2013, 14, 15, 16. Itu kira-kira mirip dengan Liga Saudi saat inilah, jor-joran. Walaupun itu, saudara, mereka tidak bisa membina pemain dengan baik karena terbukti Cina itu tidak banyak memiliki pemain yang berkualitas. Mereka juga minim ekspor pemain. Hanya Wule itu sempat main di Espanyol, saudara-saudara, di La Liga yang terkini ya. Itu sempat main di sisanya adalah pemain-pemain yang tidak terlalu bagus. Karena itu mereka juga memutuskan untuk melakukan naturalisasi pemain asing yang ada di Liga Super Cina. Selain tentu saja memberikan paspor kepada pemain-pemain keturunan Cina yang ada di luar negeri, ada banyak. Karena catatan saya, saudara-saudara, dalam catatan saya dari berbagai macam literatur sumber yang saya ketahui, yang saya riset, yang saya baca, setidaknya ada 11 pemain naturalisasi, ya naturalisasi kah, keturunan kah, itu pokoknya ada 11 pemain yang membela tim nasional Cina, dan yang menarik saudara-saudara, dan yang menarik 11-11-nya semuanya punya nama Cina. Mereka diberikan nama dalam bahasa Mandarin, nama bahasa lokalnya itu ada, mereka semuanya, saudara. Jadi ini menarik, dan itu mereka gunakan di lapangan. Mereka menggunakan nama baru, bukan nama lama yang berbau ke barat-baratan itu yang nama lahirnya. Misalnya ini ya, saudara-saudara, misalnya ini ada pemain dari Gabon. Pemain dari Gabon ini namanya Alexander Dumbu. Alexander Dumbu ini dinaturalisasi, kemudian diberi nama Qian Jige. Qian Jige diberi nama Cina, saudara-saudara. Walaupun kemudian ada lagi Ricardo Goulart. Ricardo Goulart itu namanya diganti menjadi Gaulate. Itu pemain dari Brasil. Brasil atau Portugal ya, pokoknya itulah. Ricardo Goulart jadi Gaulate. Kemudian ada lagi Thias Browning. Thias Browning ini adalah Cina Inggris. Kelahiran Inggris, punya darah Cina. Kemudian tetapi dia lahir dan besar di Inggris. Dia sempat main di Inggris kalau nggak salah, di kompetisi Inggris. Itu dia dikasih nama Cinanya ada Jiang Guangtai. Jiang Guangtai. Kemudian ada lagi Fernando Henrique. Fernando Henrique ini adalah Fernando Henrique de Conceição. Itu pemain dari Portugal. Kalau nggak Portugal ya Brasil lah, pokoknya itu nama-nama. Itu nama Cinanya adalah Fernando. Fernando. Jadi Fernando menjadi Fernando. Kemudian ada lagi Ekelson de Oliveira Cardoso. Ini pemain penyerang dari Brasil. Dulu kalau nggak salah, sekarang masih ya, itu di Shanghai, pokoknya Shanghai Port atau Shanghai Shenhua lah, pokoknya itu pemain bagus. Atau di Guangzhou Evergrande, pokoknya itu pemain top lah pada waktu itu ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Namanya Ekelson de Oliveira Cardoso, itu diberi nama Cina menjadi Ekelson, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Aloisio dos Santos Gonçalves. Itu nama Cinanya adalah Luo Goufu. Luo Goufu. Kemudian ada lagi Alan Douglas Borges de Carvalho. Itu nama Cinanya adalah Alan, A-L-A-N. Gitu aja sudah. Spasi Lan. Itu. Kemudian ada lagi Nicolas Yenaris. Ini keturunan Yunani, pemain dari Yunani keturunan Cina, punya darah Cina. Nama Cinanya adalah Li Ke. Li Ke. Ini menarik juga. Kemudian ada lagi John Setter. John Setter ini adalah pemain dari Norwegia kalau nggak salah, Norwegia atau Cina lah, pokoknya Eropa sana.
dia keturunan ayahnya Norwegia, saudara. Ayahnya Norwegia, ibunya Cina. Dia nama Cinanya adalah Ho Yong Yong. Ho Yong Yong. Kemudian ada lagi Roberto Sichuoneira. Itu nama Cinanya adalah Xiao Tao Tao. Xiao Tao Tao. Kemudian ada lagi Pedro Delgado. Pedro Delgado dari Portugal. Itu nama Cinanya De Ergiandu. Ergianduo. Nama. Apakah dari 11 pemain itu semuanya bermain di tim nasional? Iya, saudara-saudara. Semuanya 11-11-nya itu bermain di tim nasional. Tetapi yang masih bertahan hingga sekarang itu paling cuma 2 atau 3 pemain. Dan pada pertandingan terakhir, FIFA Matchday terakhir melawan Arab Saudi itu, saudara-saudara, melawan Arab Saudi dan Jepang, ya apa itu hanya ada 2 pemain naturalisasi itu, dan dua-duanya tidak memiliki keturunan Cina, tidak memiliki darah Cina yang masih aktif dan dipercaya oleh pelatih Branko Ivankovic. Pemain itu adalah Fernando Henrique de Conceição. Pemain kelahiran Sao Paulo, berusia 31 tahun yang sekarang merumput di Shanghai Shenhua. Dipinjamkan ke Shanghai Shenhua dari Shandong Taishan. Itu si Fernando. Kemudian posisinya si Fernando itu adalah winger. Dia waktu pertandingan melawan Australia di putaran kedua dia mencetak gol. Kemudian ada lagi si Alan Douglas Borges de Carvalho. Alan, Alan, itu pemain dari Brasil juga. Sao Paulo, berusia 35 tahun dan sekarang merumput di Qingdao West Coast. Qingdao West Coast, setelah sebelumnya musim lalu itu dia bermain di Fluminense di Brasil. Sebelumnya dia pernah juga main di Fenerbahce, kemudian Red Bull Salzburg, sebelum main di Beijing Guoan, di Tianjin Tianhai. Itu jadi tinggal 2 dari 11 pemain itu yang eksis, itu tinggal 2. Saya nggak tahu sisanya. Sebenarnya ada satu lagi yang masih sering dipanggil, yaitu si Eichelsen. Eichelsen itu usianya sudah 35 tahun, saudara-saudara. Posisinya striker, tetapi pada pemanggilan terbaru yang kemarin itu lawan Saudi dan lawan Jepang itu dia tidak dipanggil, saudara-saudara. Saya nggak tahu kenapa, tetapi ini pemain juga masih sering, walaupun usianya sudah tua, itu dia masih sering mondar-mandir bolak-balik ke tim nasional Cina. Mungkin saja cedera atau mendapatkan akumulasi kartu kuning, atau sedang dalam performa yang tidak bagus, saya tidak tahu. Tetapi faktanya itu tiga pemain itu yang masih sering mondar-mandir ke tim nasional Cina. Sumber daya pemain sepak bola yang berkualitas, saudara-saudara, yang cukup minim di Cina dalam beberapa tahun terakhir. Posisi pelatih ini di Cina ini juga menjadi masalah besar, saudara-saudara. Mereka gagal menemukan pelatih-pelatih yang berkualitas dalam setidaknya 4-5 tahun terakhir, saudara-saudara. Kalau saudara mau tahu ya, sejak 2019 itu mereka sudah sering sekali gonta-ganti pelatih. Pelatih sebelumnya itu yang cukup lama itu Marcelo Lippi, itu dari 2016 sampai 2019. Kemudian mundur, digantikan oleh Fabio Cannavaro, saudara-saudara. Fabio Cannavaro menjadi caretaker, tetapi yang menarik adalah Marcelo Lippi balik lagi, saudara-saudara, tetapi hanya beberapa bulan kemudian berhenti, dan kalau nggak salah dia sudah pensiun. Selanjutnya ada Liti itu mantan pemain tim nasional Cina tahun 2000-an, kalau nggak salah waktu Piala Dunia 2002 ini Liti ikut main. Kemudian ini Liti juga tidak lama, saudara-saudara, dari 2019 kemudian jadi caretaker, kemudian 2020 dia melatih sampai 2021 sebelum digantikan oleh Li Xiaopeng. Li Xiaopeng ini juga nggak terlalu lama, saudara-saudara, hanya dari Desember 2021 sampai Maret 2022 sebelum datang si Alexander Jankovic. Alexander Jankovic ini tadinya adalah pelatih Cina U20, pelatih Cina U23, dia jadi caretaker tahun 2022, kemudian 2023 itu dia ditetapkan sebagai pelatih kepala. Tetapi juga nggak terlalu lama, dari Februari 2023 sampai Februari 2024. Dia kira-kira setahun setelah 15 pertandingan dengan hanya 4 menang, 4 imbang, dan 7 kalah.
Persentasenya 27%. Kemudian sejak 24 Februari 2024 ini Branko Ivankovic ditunjuk menjadi pelatih Cina dan sejauh ini juga hasilnya mengecewakan. 4 pertandingan, 1 menang, 2 imbang, 1 kalah atau persentasenya 25%. Ivankovic ini saudara-saudara adalah pelatih yang cukup berpengalaman. Ya senior sekali lah, umurnya aja udah 70 tahun. Dia lahir waktu Kroasia masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Wah, udah lama sekali. Dulunya dia mantan pemain gelandang serang, tetapi tidak di tim nasional Yugoslavia, hanya di level klub. Sementara karir dia sebagai pelatih itu panjang sekali, saudara-saudara. Pernah menjadi asisten pelatih di Kroasia tahun 98-99. Kemudian dia pernah menjadi asisten pelatih di Iran, pelatihnya Iran U23, pelatihnya Iran senior tahun 2002 sampai 2006. Kemudian pernah juga melatih di Dinamo Zagreb, pernah juga melatih di banyak klub Asia, ya khususnya di Asia ini Shandong Luneng, kemudian Al-Ittifaq, kemudian Al-Wahda, kemudian Persepolis, Al-Ahli, kemudian dia pernah melatih tim nasional Oman, saudara-saudara. Yang paling baru itu dia melatih tim nasional Oman ketika tampil di Piala Asia 2024 kemarin. 2023 yang bergulir 2024 kemarin yang di Qatar itu, yang Indonesia sampai ke babak 16 besar. Nah, ini tadinya Oman ini di Branko Ivankovic ini sebenarnya dia bisa lolos ke babak 16 besar, tetapi di pertandingan terakhir yang kemudian menjadi legenda itu dia ditahan imbang oleh Tajikistan. Tajikistan atau Turkmenistan ya? Tajikistan, saudara-saudara, kemudian gagal lolos ke babak 16 besar dan yang mendapatkan tiket ke babak 16 besar ternyata adalah Indonesia. Dan setelah Piala Asia selesai, itu Asosiasi Sepak Bola Vietnam itu memutuskan menghentikan kerjasama dengan Branko Ivankovic setelah melatih sejak 19 Januari 2022 apa 2020 itu, saudara-saudara. Dia memimpin Oman dalam 46 pertandingan dengan 22 kemenangan, 10 hasil imbang dan 14 seri, saudara-saudara. Persentasenya 47,83%. Dan sebagai pelatih sebenarnya catatan dia cukup bagus. Dia pernah mendapatkan medali emas Asian Games 2002 bersama Iran U23, kemudian juara Piala Asia Barat bersama Iran, kemudian juara Liga di Kroasia bersama Dinamo Zagreb, juara Liga Super Cina bersama Shandong Luneng, juara Liga Iran bersama Persepolis, dan runner up Liga Champion Asia bersama Persepolis. Pokoknya ini secara kualitas ini pelatih ini sebenarnya cukup bagus. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali. Kita sudah bicara banyak sekali, saudara-saudara. Banyaklah, terlalu banyak yang kita bicarakan. Dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miang. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang calon lawan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga di grup C bulan depan, saudara-saudara, bulan Oktober. Tadi kita bicara tentang Cina, saudara-saudara. Cina, tadi kita mengupas lebih lanjut bagaimana statistik pertandingan Cina, kemudian kita mengupas pemain-pemain Cina seperti apa, kita mengupas pelatihnya seperti apa, dan yang paling menarik tadi kita bicara tentang pemain naturalisasinya Cina, pemain keturunan maupun pemain asing di Liga Super Cina yang dinaturalisasi. Sejauh ini, saudara-saudara, setidaknya ada 11 pemain naturalisasi. Entah itu naturalisasinya melalui sebagai pemain keturunan atau sebagai pemain asing, saudara-saudara. Kalau di Cina kan mereka mengenal sistem keturunan, dari jalur keturunan warga orang yang keturunan Cina itu otomatis diberikan paspor Cina, jadi nggak perlu proses naturalisasi beda seperti di Indonesia. Nah, itu, tetapi yang maksud saya yaitu pemain-pemain itulah, pemain-pemain sejenis Martin Pai, sejenis Jai Itzes kayak begitu di Cina itu kalau nggak ada 11, saudara-saudara. Dalam beberapa tahun terakhir ini ada 11, walaupun yang sekarang aktif itu cuma 2.
Fernandinho sama Alan. Fernandinho itu punya nama Cinanya adalah Fernando. Fernando, sementara Alan Carvalho, Alan Douglas Borges de Carvalho itu dari Brasil. Dua-duanya dari Brasil. Itu punya nama Cinanya Alan. Jadi pemain-pemain naturalisasinya Cina ini, saudara-saudara, baik yang keturunan, yang kelahiran luar negeri maupun yang pemain asing, yang sama sekali tidak punya darah Cina, itu semuanya diberi nama Cina, saudara-saudara. Semuanya diberi nama Cina. Selain tadi si Alan dan si Fernando. Itu juga ada pemain yang namanya Alexander Dumbu. Itu pemain dari apa ya? Afrika, saudara, dari Gabon kalau nggak salah. Itu dia nama Cinanya adalah Kiang Jie. Kemudian ada lagi Ricardo Goulart. Nama Cinanya Gaulate, itu dari Portugal, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Thias Browning dari Inggris, keturunan Inggris, ini pemain keturunan ya, Jiang Guangtai. Kemudian tadi Fernando Henrique dari Brasil. Kemudian ada lagi yang dulu dari Brasil namanya Aikesen. Aikesen itu nama Cina. Nama Brasilnya ada Elkeson Oliveira Cardoso. Dan itu semuanya begitu, saudara-saudara. Semuanya begitu. Lugofu, Alucius dos Santos Gonçalves. Kemudian si Likey Nicolas Yenaris, itu dari Yunani, keturunan Yunani Cina. Kemudian ada lagi si Ho Yong Yong. Itu namanya John Setter dari Inggris. Pokoknya semuanya punya nama Cina, saudara. Dan ini adalah pemain-pemain yang tetap harus diwaspadai ketika nanti Indonesia berhadapan dengan Cina di Qingdao tanggal 15 Oktober 2024, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Dan yang penting, jangan nyampah, saudara-saudara. Jangan nyampah. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!